Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku ku diangkat jadi anak-Mu, bukan karena kehebatanku Kau jadikan aku alat-Mu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku ku diangkat jadi anak-Mu, bukan karena kehebatanku Kau jadikan aku alat-Mu. Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah Reward Church. Hari ini senang sekali boleh kita berkumpul lagi sekalipun lewat media. Mari siapkan hati kita bersama keluarga, orang-orang yang kita kasihi, dan kita menghampiri Tuhan. Sepakat kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari yang baru Tuhan beri, kami mengucap syukur dan kami siap membawa pujian kami, korban syukur kami, persembahan kami, hidup kami, dan mengucap syukur bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur demi nama Yesus. Amen. Selamat beribadah. God bless you. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa
saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku, penolongku hanyalah. Ini pernyataan kami Tuhan, penghiburku hanya Engkau. Amin. Selalu Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata masih ada Tuhan, amin. Masih ada Tuhan bagiku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku
Happy Sunday Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online Revival Worship Church. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan tentang kesetiaan dan ketekunan. Saudara, ini salah satu kata, ya dua kata yang gampang mungkin untuk diucapkan, tetapi untuk dijalani dan untuk kita benar-benar melakukan itu memiliki resiko-resiko dan tanggung jawab yang tidak mudah, saudara. Ketekunan dan kesetiaan itu adalah salah satu seperti satu paket yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Dan dua kata ini itu sangat dekat sekali dengan khususnya sangat bertolak belakang dengan satu kata lain, yaitu ketika kita putus asa atau menyerah, saudara. Jadi tidak akan ada kesetiaan dan ketekunan ketika kita menyerah dan karena kita putus asa, saudara. Jadi hari ini saya ingin membagikan bagaimana cara supaya kita boleh menjadi pribadi yang setia, dan kemudian kita akan mengerjakan kesetiaan itu dalam ketekunan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya katakan di awal bahwa Ia membuat kita kemudian sulit untuk berjalan mengikut Tuhan dan menjadi pribadi yang setia ketika kita mulai menyerah dan ketika kita mulai ada di titik kita putus asa dan seperti kita tidak bisa melanjutkan perjalanan iman kita, saudara. Sebab itu bagaimana caranya supaya kita itu bisa untuk menjadi pribadi yang setia dan kemudian kita akan terus bertekun untuk mengerjakan kesetiaan kita, saudara. Jadi dalam perenungan saya secara pribadi, jika kita ingin tekun, kita harus mengambil keputusan komitmen dulu untuk ada di jalur kesetiaan, saudara. Orang yang dia mengambil kesepakatan atau komitmen ataupun suatu tekad untuk setia, saudara, apapun nanti yang akan terjadi di depan, saudara, dia akan terus mengambil langkah untuk bertekun supaya setiap tekadnya itu bisa dia pertanggungjawabkan atau dia bisa menyelesaikan atau menggenapi apa yang dia sudah tekadkan, yaitu ingin setia, saudara. Ketika kita melamar dalam satu pekerjaan, ketika kita mulai di interview dan mereka akan bertanya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting yang menyangkut mungkin pribadi kita, karakter kita, integritas kita, ataupun kesediaan kita, komitmen kita. Mereka akan bertanya dan mereka akan juga menyodorkan bagaimana standar dari perusahaan tersebut dan apa yang mereka rindukan dari setiap karyawan yang akan yang sedang diinterview untuk mereka bersama-sama masuk membangun perusahaan itu, saudara. Mereka punya target, mereka punya standar, dan mereka juga ingin melihat sejauh mana karyawan ini dapat mendedikasikan hidupnya, dapat berkontribusi dalam sebuah perusahaan di mana pribadi itu akan akan bekerja, saudara. Dan saya percaya ketika kemudian dari pihak perusahaan yang telah ditunjuk kemudian bertanya, mungkin setelah interviewnya cukup panjang, mungkin berkali-kali, dan sampai di titik mereka akan bertanya, bersediakah engkau untuk sungguh-sungguh mengikuti aturan-aturan yang ada, mengikuti setiap jalan-jalan visi misi dan semua yang dimaksud dalam perusahaan tersebut, saudara. Dan mereka tidak akan mungkin kemudian menerima satu karyawan yang dia kemudian mengambil keputusan bahwa dia tidak bersedia, saudara. Mereka akan menanti keputusan atau kesediaan dari karyawan yang sedang diinterview untuk finalnya, untuk dia berkata, ya, saya bersedia. Dan saya percaya ketika dia berkata saya bersedia, itu tidak ada perjanjian misalnya, oh nanti tapi kalau misalnya ini sulit, saya nggak mampu, sorry ya, saya nggak bisa lanjut. Oh kalau ada seperti ini, dia tidak akan pernah ada satu hal yang menjadi mungkin syarat-syarat yang dia belum tahu ke depan seperti apa, ataupun dia belum tahu tantangan apa yang akan dihadapi, tanggung jawab apa yang akan dihadapi, perjuangan-perjuangan di medan seberat apa yang dihadapi, dan dia sudah mengucapkan di depan. Itu merupakan poin yang membuat nilainya itu rendah di hadapan mungkin pemimpin dari perusahaan itu atau standar yang sudah ditetapkan dari perusahaan itu, karena mereka akan mencari orang yang sangat berkualitas, orang yang punya juga kapasitas dan juga komitmen, juga integritas dan juga
loyalitas, jadi kesetiaan dan yang mengabdikan diri siap dengan segala resiko, saudara. Saya pernah mendengarkan ada beberapa perusahaan yang ternama, saudara, di dunia ini, saudara, dan mereka katakan mereka tidak bahkan mencari orang-orang yang mereka punya mungkin lulusan mana kepintaran, tapi orang-orang yang dicari adalah orang-orang yang berintegritas dan orang-orang yang mendedikasikan diri dengan luar biasa, yang mau diajar terus dan mau mengikuti apa yang menjadi standar dari perusahaan tersebut. Jadi bahkan ada orang-orang yang mungkin secara akademis atau secara mungkin pengetahuan mungkin tidak seperti yang orang yang lain, saudara, tapi mereka mempunyai integritas, mereka memiliki sifat atau karakter yang mau bekerja keras, mau mendedikasikan diri mereka untuk membangun perusahaan di mana mereka bekerja. Dan orang-orang seperti ini akan menjadi target dari perusahaan yang cukup punya nama di dunia ini, saudara. Dan di dalam firman Allah, saudara, firman Allah berkata bahwa mencari orang yang setia itu sangat tidak mudah. Mencari orang yang baik, mencari orang yang mungkin mengasihi Tuhan itu terlalu banyak. Tapi mencari orang yang setia, mau komitmen dan mau tekun di dalamnya, itu sangat tidak mudah. Kenapa kita harus setia? Karena firman Allah berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Saudara, buktinya apa? Mungkin ada orang pernah berkata dari dulu, saudara, Tuhan berjanji A, B, C, dan kemudian banyak yang belum digenapi. Kita buka firman Tuhan. Kenapa kita harus setia? Dan siapa Allah yang kita ikuti itu? Apakah dia sungguh-sungguh pribadi yang setia? Firman Allah berkata seperti dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi saudara, firman Allah berkata bahwa ada orang yang akan menganggap bahwa dia melalaikan janjinya, dia mungkin melalaikan kesetiaannya atas setiap umatnya. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kalau saudara baca kisah ini, dikatakan bahwa ada orang mulai bertanya, mana Allahmu yang dari dulu engkau sembah? Mana katanya Tuhanmu itu hebat, katanya Tuhanmu luar biasa akan datang dan janjinya dari dulu sudah dia bicarakan. Tapi mana, saudara? Orang akan mempertanyakan, dunia akan mempertanyakan, orang di sekeliling kita juga mungkin sedang ingin melihat bagaimana Tuhan yang kita sembah. Tapi firman Allah berkata dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah tidak menggenapi janjinya, karena dia sesungguhnya Allah yang setia. Dan yang dia inginkan dalam kehidupan kita bukan hanya kita punya iman yang besar, bukan hanya kita juga punya pengenalan kita yang luar biasa, tetapi pengenalan dan kesetiaan itu akan berjalan berbanding lurus dengan iman kepercayaan yang kita selalu katakan bahwa Yesus itu tidak akan terganti. Yesus itu segala-galanya, saudara. Dan Tuhan akan bertanya, apakah sungguh-sungguh engkau mencintai aku, saudara? Mungkin seperti itu. Karena jika kita berkata kita mencintai dia, kalau kita berkata aku ingin melayani engkau, aku ingin setia kepada engkau, aku ingin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, aku adalah orang yang mengasihi engkau, Tuhan ingin tahu sejauh mana, dan caranya yaitu dia ingin membuktikan sejauh mana kesetiaan kita, sejauh mana ucapan kita dan dedikasi hidup kita, dan apa yang kita lakukan itu sejalan dengan apa yang kita pernah katakan di hadapan Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa ketika kita memberi hidup kita kepada Tuhan, di surga itu dicatat, saudara, seluruh kehidupan kita tidak ada yang terlewati dari pandangan Tuhan, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa dia sesungguhnya adalah Tuhan yang sangat menghargai setiap keputusan yang pernah diambil oleh setiap anak-anaknya. Saudara boleh melihat dalam kitab Injil ketika dia bertemu dengan murid-murid yang luar biasa. Ada di antara mereka yang sebagai nelayan, mereka melepaskan jalannya dan mereka katakan mereka mengikut Yesus, saudara. Dan ada di antaranya mereka juga masih dengan pekerjaannya, tapi mereka juga mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Ada orang-orang yang ditemukan, saudara, ada perempuan yang kedapatan berdosa, tapi kemudian dia diampuni. Firman Allah berkata, pergi engkau diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Dan Alkitab mencatat orang-orang ini mereka kemudian memberitakan Yesus di mana-mana dan memberitakan bahwa ada satu pribadi yang menerima dia, menerima mereka, yaitu pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Yesus namanya. Jadi saudara, dia menerima kita apa adanya dan dia tidak pernah menaruh standar yang terlalu tinggi. Dia hanya mau berkata, maukah engkau mengikuti aku? Maukah engkau setia kepadaku? Maukah engkau bertekun untuk berjalan bersama dengan
aku. Dan dia tidak pernah meminta banyak kepada kita. Dia hanya menginginkan hati kita dan ucapan kita, pengakuan kita. Dan kita mau mengikuti apa, menggenapi apa yang kita ucapkan dan apa yang kita rindukan, saudara. Berapa banyak kita yang selalu berkata, Lord, you know my heart, I love you. Saudara, tapi Tuhan tahu bahwa untuk membuktikan itu perlu adanya dites, diuji, sehingga ketika kita sedang ada di dalam jalur itu, jalur kita komitmen, jalur kita mengambil keputusan untuk setia, saudara akan dipertemukan dengan ujian yang mungkin bertahap ya, seperti orang sekolah. Kalau saudara dari masih TK, tidak mungkin saudara diberikan ujian seperti orang pada waktu dia di kelas universitas, saudara. Tidak mungkin, saudara, yang ketika dia masih di TK, masih belajar warna, kemudian sudah dikasih di SMP atau SMA, sudah ada aljabar, sudah ada matematika yang pakai desimal dan sebagainya. Tidak, semua ada step demi step, saudara. Sebab itu setiap orang yang mengikut Tuhan, Tuhan tahu kapasitas kita. Tetapi yang Tuhan inginkan, dia tidak minta banyak. Maukah engkau setia? Maukah engkau tekun bersama untuk berjalan dalam panggilanku? Dan firman Allah berkata, ketika Yesus melanjutkan perjalanan dalam Lukas 9 ayat 57 sampai ke 62, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wherever, whenever, kapan saja, di mana saja engkau pergi, aku akan mengikut engkau. Saudara, ini salah satu ucapan spontan yang diucapkan oleh murid-muridnya ketika mereka terbakar oleh kasih Tuhan, ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, firman Allah berkata bahwa anak manusia aja tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, saudara. Yesus menginginkan kita utuh, saudara. Firman Allah berkata bahwa kita adalah baitnya. Tapi seberapa jauh saudara membuka hidup saudara dan saya untuk menjadikan kita, membuka hidup kita menjadi kediaman Tuhan, menjadi Tuhan bertahta dalam kehidupan kita dan memimpin menjadi raja, saudara. Dikatakan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, saudara. Sudahkah kita memberi tempat kepada Tuhan? Sudahkah rencana kita itu kemudian kita mengalah dan kemudian kita mengizinkan rencana Allah saja yang jadi dalam hidup kita, saudara? Sudahkah kita mempersilahkan Tuhan sungguh-sungguh take over, yang ambil alih dalam seluruh area kehidupan kita, seluruh masa depan kita, seluruh mimpi dan harapan kita? Sudahkah kita mengizinkan Dia benar-benar memerintah dan hidup dalam kehidupan kita? Saudara, dan firman Allah berkata, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi mendahului menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, ini tidak sedang berkata bahwa jika ada keluarga Anda yang kemudian dipanggil Tuhan, dan saudara, Tuhan mau ya udah biarin aja, tapi kamu tetap pergi pelayanan. Enggak juga, saudara. Saya percaya ketika kita kehilangan anggota keluarga, orang-orang terdekat kita dipanggil pulang, itu merupakan pengalaman yang sulit terlupakan, dan itu merupakan suatu goncangan yang sangat luar biasa. Bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga dan mengorbankan terlalu bayar mahal harganya dan kemudian pergi untuk pelayanan, bukan itu. Tapi Tuhan sedang berkata seberapa penting Yesus itu buat kita, seberapa berharga Yesus itu buat kita. Artinya di atas semua kebutuhan kita, di atas semua, saudara, yang kita memang harapkan atau yang menjadi dasar-dasar kebutuhan manusia, apakah Tuhan itu menjadi yang paling terutama di dalam kehidupan saudara dan saya? Dan firman Allah berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ada orang lain yang berkata, aku akan mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dan ada yang berkata, Yesus berkata kepada mereka, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini bukan soal tidak boleh dan boleh, tapi ini soal ketika kita komitmen, ketika kita setia, dan kita terus berjalan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus, tapi bukan kepada yang lain, saudara. Karena ketika
ketika kita teralihkan pandangan kita kepada masalah kita, kepada hal-hal di belakang kita, kepada hal-hal yang melebihi pentingnya Yesus yang terutama dalam kehidupan kita, dan kita mulai salah memprioritaskan, salah menjadikan Tuhan itu nomor sekian, ban serep saudara, dan kemudian Yesus itu tidak bisa memimpin kehidupan kita utuh, dan kita tidak mungkin menjadi pribadi yang setia seperti yang Dia mau. Orang yang setia, saudara lihat pada zaman dulu, orang-orang yang menjadi martir, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Kristus, mereka tidak pernah menghitungkan untung rugi mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Mereka tidak pernah takut bahkan dengan maut di depan mereka. Mereka tidak pernah takut dengan keadaan yang susah dan sulit. Bahkan firman Allah berkata, engkau saudara boleh baca dalam firman Allah, bahkan mereka dimasukkan ke dalam di tempat yang ada binatang buas pun mereka tidak takut. Mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka tidak sedang membangun ketekunan secara lahiriah, tapi mereka sedang membangun satu komitmen, yaitu pengabdian diri, meskipun walaupun atau tidak ada pamrih sedikit pun saudara. Artinya andai kata apapun boleh terjadi, tapi komitmen saya, kesetiaan saya, tekad saya, aku akan setia kepada Engkau, setia kepada panggilanmu, setia berjalan kepada Tuhan, berjalan memenuhi panggilan Tuhan, tanpa kita memperhatikan keadaan-keadaan di sekitar yang melemahkan kita, yang menghalangi kita, yang membuat kita berhenti, maupun segala tantangan sebesar apapun yang membuat kita hanya sampai ditekun dan berhenti dan tidak mencapai kesetiaan saudara. Kenapa kita perlu bertekad dulu untuk setia, baru kemudian kita bertekun? Karena hanya orang yang mengambil keputusan untuk setia itu akan terus terngiang-ngiang. Seorang yang menjadi martir, ketika di depan ada tiang gantungan, dia tidak pernah melihat lagi bagaimana cara saya berusaha untuk ikut Tuhan, tapi dia sudah tahu bahwa komitmen saya itu harga mati. Jadi andai kata pun digantung di atas kayu salib, atau digantung, ataupun disembeli, ataupun mati untuk Kristus, karena pertama dia sudah mengambil keputusan, aku ingin setia, sehingga apapun itu akan menjadi nomor sekian saudara. Hari ini Tuhan tidak menuntut kita menjadi martir bagi Dia untuk masa-masa sekarang, sekalipun mungkin ada di negara yang lain, di tempat-tempat yang sulit, di daerah-daerah yang sulit, masih banyak ada orang hari ini yang mati karena Kristus saudara. Tapi hari ini bukankah kita di tengah dunia yang modern, di tengah semua fasilitas yang luar biasa, kenyamanan yang luar biasa, Anda boleh beribadah online ataupun Anda tidak mau pun, itu tidak ada paksaan. Tapi sejauh mana kesetiaan Anda, komitmen Anda, itu yang tahu hanya Anda dan Tuhan. Sebab itu Tuhan tidak pernah mencari orang yang terlalu hebat, Dia hanya mencari orang yang sederhana dan mau berkata, aku ingin setia. Dan ketika engkau mengambil keputusan untuk setia, tanggung jawab yang berat itu akan menjadi bagian Anda, dan dibantu oleh Roh Kudus Anda akan bertekun. Bertekun artinya berulang kita gagal, berulang kita tidak mampu, berulang kita tidak sanggup. Kita akan terus menerus dan berjalan bersama dengan Tuhan, sampai dengan tantangan yang berat apapun kita akan didapati dengan tekad yang awal, yaitu setia. Kenapa ada banyak orang yang memberikan alasan? Karena terlalu banyak alasan untuk kita bisa buat di hadapan manusia, dan yang kita pikir Tuhan tidak tahu saudara. Jika Anda bekerja di kantor dan kemudian Anda melakukan kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja, kita bisa buat terlalu banyak alasan dan pimpinan Anda tidak tahu. Tapi di hadapan Tuhan, apapun, sekecil apapun yang Anda buat alasan, ataupun mempersalahkan keadaan, ataupun hal banyak apapun yang saudara berusaha untuk membela diri dan menyatakan bahwa kita ini benar dan kita ini tidak salah, dan kemudian kita mulai menyalahkan orang-orang di sekeliling kita saudara. Karena kita ingin didapati kita memang adalah pribadi yang tetap setia, tetap bertekun, sehingga kalau ada kesalahan di depan, ada tantangan di depan, dan kita tidak mampu, kita akan berkata bahwa oh itu bukan salah saya Tuhan saudara. Dan kita akan terlalu punya banyak alasan untuk kita berhenti di tengah jalan, dan untuk kita berkata, Tuhan, saya selesai dengan keputusan saya tidak bisa melanjutkan lagi saudara. Dan saudara melupakan kesetiaan atau janji setia yang saudara pernah ucapkan di hadapan Tuhan. Ketika saudara mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, saudara tidak sedang mengambil keputusan di hadapan manusia. Saudara sedang mengambil keputusan di hadapan tahta Allah, di hadapan malaikat Tuhan saudara.
Sehingga sekecil apapun yang pernah saudara dan saya buat bagi kerajaan Allah, itu akan tercatat luar biasa di hadapan Tuhan. Itu benar-benar dalam pandangan Tuhan, itu tidak pernah ada yang terlewatkan. Karena firman Allah berkata, saudara, di akhir ini saya akan baca satu firman Tuhan yang membuat saya tergetar, membuat saya tuh bercucuran air mata luar biasa. Bagaimana ketika Yesus menyampaikan satu perkataan tentang suatu harga dari kesetiaan, saudara. Tapi sebelum itu saya akan bacakan alasan-alasan apa yang saya katakan tadi yang akan banyak dibuat oleh setiap kita. Saudara, kita punya beribu macam alasan untuk kita berhenti setia, untuk kita berhenti mengikut Tuhan, berhenti berdoa, berhenti memiliki iman yang berapi-api, berhenti untuk melayani, saudara. Kita terlalu punya banyak alasan, dari waktu yang tidak ada, dari kesulitan demi kesulitan, dari mungkin segi finansial, dari segi mungkin hubungan satu dengan yang lain, dari kondisi keluarga, dari kondisi terlalu banyak jalan di depan yang sulit. Kita masih bisa memiliki 1001 alasan untuk kita berkata, Tuhan, saya tidak mampu untuk komitmen, tidak mampu untuk setia, saudara. Firman Allah berkata dalam Lukas 14, dikatakan ayat 15, mendengar itu berkatalah Yesus, seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Ini sebuah perumpamaan, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Dan ini Yesus berkata ini dengan suatu pertanyaan kepada mereka. Dikatakan Lukas 14 ayat 16, tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Saya sebelum lanjut, saya akan menjelaskan soal dikatakan bahwa yang pertama berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Di mana-mana orang membeli tanah, membeli rumah, kafling, dan semua properti, saudara, mereka akan datang ke tempatnya, mereka akan cek semua detailnya, harganya, dan seluruh yang tidak akan terlewatkan. Apalagi pergi ke lokasi, ngelihat show unitnya, ngelihat daerahnya, ngelihat tempatnya strategis atau enggak. Dan firman Allah berkata, dikatakan, aku telah membeli ladang dan aku ingin pergi melihatnya. Jadi itu alasan yang dibuat-buat ketika Yesus berkata dia mencari orang yang mau mengikuti dia dan perjamuan kawin sudah siap, saudara. Dan orang kedua berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Orang kedua ini juga mengatakan alasan yang jauh lebih parah. Orang di mana-mana membeli misalnya kuda, membeli misalnya lembu atau suatu hewan-hewan yang memang mereka sangat perlukan atau cukup berharga pada saat itu. Tidak mungkin ketika mereka tidak melihatnya atau mencobanya, saudara. Dia harus pengen cek apakah dia ini lembunya sakit atau apakah ini dia bisa kalau mungkin ditaruh untuk di sawah, untuk pekerjaan dan yang lain-lain, apakah dia bisa menjadi sangat maksimal atau ini binatang ini memang hewan ini memang sehat sekali, layak dengan harganya. Tapi firman Allah berkata, aku telah membeli dan izinkan aku pamit untuk mencobanya. Itu pertanyaan dan jawaban yang dijawab itu sangat mengada-ada, saudara. Dan kemudian terakhir dikatakan seperti ini, lalu yang lain berkata, aku baru kawin, karena itu aku tidak dapat datang. Di mana-mana orang yang habis menikah, sudah ada orang-orang yang pingin show kepada, tunjukin kepada teman-temannya, di arisan mana datang, di acara mana datang, di gereja pasti datang minggunya, dan di mana-mana mereka akan tunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka adalah orang yang sudah menikah dan mereka sedang menikmati kebahagiaan. Tapi ini dikatakan bahwa maaf, ya mungkin ini masih bisa ditoleransi, saudara. Tapi saudara, bukankah kita terlalu banyak punya semua alasan, saudara? Jika kita pengen argue dengan Tuhan, ketika Tuhan memanggil Anda, ketika Tuhan ingin meminjam kemampuan Anda, meminjam waktu Anda, meminjam talenta Anda, meminjam apa yang kesanggupan atau Anda punya impact di mana-mana, menjadi pribadi yang influence di mana-mana. Tuhan ingin memakai Anda untuk memakai kesempatan yang Tuhan beri buat Anda untuk namanya dipermuliakan. Tapi kita terlalu banyak alasan, kita terlalu banyak excuse, banyak argue, banyak apa-apa yang kita boleh katakan, Tuhan aku nggak mampu, ini aku nggak bisa, aku sibuk, oh ya ini maaf Tuhan, oh aku kecewa Tuhan, oh aku nggak sanggup, dan terlalu banyak. Tuhan tidak pernah mencari orang yang selalu memiliki banyak alasan. Dia hanya mencari pribadi yang sederhana. Anda mungkin bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, tapi ketika engkau berkata, Tuhan aku siap apapun resikonya, here I am, use me for your glory.
Use me for your glory. Saudara, di situ saudara akan melihat Anda pun yang tidak mampu, Dia akan mampukan Anda untuk menjadi pribadi yang tekun. Tanpa kesetiaan dan komitmen, tidak akan ada terjadi kegerakan yang besar, lawatan Allah yang luar biasa, dan kemuliaan Allah yang dahsyat. Nah, saudara, firman Allah berkata, ada satu firman Tuhan yang berkata seperti ini, saudara, bahwa satu hal yang sangat menggetarkan hati saya ketika saya membaca ayat ini, saya dengan bercucuran air mata. Saudara mungkin pernah dengar ayat ini, saudara, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, dikatakan dalam Lukas 18 ayat 29 dan seterusnya, dikatakan, truly I tell you, Jesus said to them, no one who has left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of the kingdom of God, dan seterusnya, dikatakan tidak ada orang yang karena Kristus dia meninggalkan rumah, keluarganya, orang tuanya, anaknya, dan yang lain, semua yang paling berharga, dan kemudian dalam kerajaan Allah dia tidak akan mendapatkan berlipat ganda atau double portion. Dikatakan di bumi maupun di surga engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa, yang ilahi dari Tuhan. Ini tidak sedang berarti bahwa ketika engkau mengikut Tuhan, engkau harus tinggalkan keluargamu, engkau harus tinggalkan orang tuamu, mungkin harus menyerahkan rumahmu dan yang lain. Itu bukan soal yang Tuhan mau, tapi Tuhan sedang berbicara sejauh mana prioritas Yesus dalam hidup kita. Mungkin ada di antara Anda sudah banyak melakukan pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan fasilitas, ide, harta, atau kepunyaan, atau apapun yang engkau pernah buat untuk kerajaan Allah. Itu yang Tuhan sedang katakan, bahwa engkau tidak akan pernah kehilangan upah. Mungkin manusia, di hadapan manusia itu kelihatannya kecil, tapi di hadapan Allah itu ada upah tersendiri akan Tuhan berikan suatu waktu. Bukan hanya di surga yang mulia, tapi dikatakan double blessing, saudara, berkat yang berlimpah yang akan diberikan. Dan itu bukan urusan kita, itu akan menjadi waktu Tuhan yang luar biasa. Firman Allah berkata, anak cucu orang benar menjadi perkasa di bumi, akan dipelihara oleh Tuhan. Tangan Allah yang luar biasa yang mengangkat dengan dahsyat. Kapan itu? Ketika ada pribadi-pribadi, keluarga demi keluarga, orang tua atau kita yang berdiri di hadapan Allah, dan saudara akan melihat penyertaan tangan Allah yang luar biasa. Tuhan tidak sedang berbicara bahwa Anda harus mengorbankan banyak, tapi firman Allah berkata bahwa apa yang Anda ingin korbankan bagi Kristus. Waktukah Anda? Mungkin Anda punya kemampuan atau hal yang lain sekecil apapun. Ingat, di hadapan Tuhan semuanya tercatat. Tapi Tuhan hanya ingin melihat sejauh mana prioritas tertinggi Yesus ditaruh dalam hati kita, saudara. Hari ini saya percaya bahwa ketika engkau mengambil keputusan untuk setia, baik untuk keluargamu, baik untuk pekerjaanmu, baik untuk kehidupan iman percaya yang terutama mengikut Tuhan, pelayananmu jika engkau melayani Tuhan, maupun dalam segala sesuatu tanggung jawab, engkau akan mengerjakan dengan tekun ketika engkau memiliki tekad yang kuat, tekad yang berdiri di atas hati nurani yang murni, dan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Dan saudara akan melihat kekuatan Allah itu akan dilimpahkan ketika engkau bertekad dan engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Paulus berkata seperti ini, dia menekan begitu rupa supaya kehidupan Kristus nyata. Dia menekan begitu rupa, dia katakan I press on. Dia menekan begitu rupa supaya ketika dia mengambil keputusan untuk berkata yes kepada Tuhan, dan dia berjalan berlari-lari mengejar Tuhan. Dikatakan mengejar, dia bukan hanya pelan jalannya, tapi dikatakan aku berlari-lari melupakan apa yang di belakangku dan menjawab panggilan Kristus. Saudara lihat, artinya ada respon ketika dia tekad, dia setia, dia mengambil komitmen, dan dia berjalan berlari-lari. Dia menekan begitu rupa hidupnya supaya dia boleh mengenapi panggilan surgawi yang mulia. Dikatakan, saudara, hari ini apa yang menjadi tekad Anda? Sudahkah engkau ingin dalam hidup saudara ketika engkau mencintai Tuhan, engkau lahir baru, engkau kenal Tuhan, dan engkau berkata, Tuhan, aku ingin setia. Izinkan Tuhan mendapati komitmen Anda berpadanan dengan langkah yang kita ambil setiap hari sampai hari ini. Jika di antara saudara ada yang sudah mulai undur dari Tuhan, undur dari cinta mula-mula, undur dari komitmen yang pernah Anda ambil, undur dari kesetiaan yang pernah Anda lakukan, dari pengabdian diri yang pernah engkau buat. Di tengah jalan ada banyak alasan yang kita bisa buat, tapi hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan. Izinkan bukan manusia yang menemui hatimu, izinkan Allah yang menemui hatimu dan mengetahui bahwa engkau pernah berjanji
komitmen, mengabdi, dan ingin menjadi pribadi yang setia. Ada berapa di antara saudara hari ini engkau yang belum pernah mengenal tentang Yesus, tapi engkau ingin berkata, aku ingin mengikut Tuhan dan ingin belajar menjadi pribadi yang setia. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Secara manusia terlalu banyak alasan yang kami bisa buat dengan segala keadaan yang ada untuk kami tidak menjadi setia, menjadi tidak setia. Tapi hari ini kami ingin ketika kami mengikut Engkau, kami tahu kami sedang mengikut Raja di atas segala raja, yang mempunyai segala-galanya, dan Engkau hanya menuntut hati kami yang mau tersedia bagi Engkau, yang mau mengikuti Engkau tanpa pamrih. Kami minta ampun jika kami ada salah di hadapan Tuhan. Tapi mulai hari ini, ingatkan kembali komitmen yang pernah kami buat. Ingatkan kembali sekecil apapun yang kami pernah buat untuk pekerjaan-Mu, untuk pelayanan-Mu. Ingatkan kami untuk kembali setia, untuk kembali berjalan, bertekun untuk mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti panggilan Allah, menjawab panggilan mulia, dan berada dalam rel di mana Engkau inginkan kami berjalan. Buat kami menjadi pribadi yang setia, tanpa alasan, tanpa pamrih. Karena kami tahu Engkau mencari bukan hanya orang yang mencintai-Mu, tapi Engkau mencari orang yang setia sampai di garis akhir. Jadikan kami pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah takut dengan tantangan, dengan resiko, bahkan dengan harga yang harus kami bayar. Karena kami tahu Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami, dan Tuhan yang mampukan kami. We thank you, Father, in Jesus' mighty name. Everyone say Amen. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya biar firman Tuhan yang boleh dibagikan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita untuk jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena kesetiaan itu akan selesai ketika kita menyerah dan kita putus asa. Tapi kesetiaan itu akan menjadi hal yang nyata ketika kita berjalan terus dan kita berjalan dalam ketekunan mengikut Yesus yang hidup. Hari ini kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah dan itu tidak dipaksa berapa nominalnya Anda memberi ataupun tidak. Itu adalah suatu komitmen kita di hadapan Tuhan dan suatu persembahan yang kita beri buat Tuhan. Dan dimanapun Bapak Ibu berada, mari biar lewat apapun yang kita beri boleh memuliakan nama Tuhan dan sebagai tanda ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin memberi persembahan dengan tanda syukur kami, karena kami tahu bahwa terlalu banyak berkat yang kami terima, terlalu baik Engkau dalam hidup kami, dan ini sebagian kecil yang kami beri bagi kerajaan Allah untuk Engkau yang sangat baik. Kami memberi dengan ucapan syukur demi nama Yesus. Amen. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikut ibadah online, kami mengucapkan sekali lagi selamat datang dalam Revival Worship Church. Revival Worship Church digembalakan oleh Pastor David Novendus, dan saya sebagai istri membantu dalam pengembalaan. Gereja ini ada yaitu dengan misi, yaitu memuridkan jiwa-jiwa dan kemudian hidup dalam hadirat Allah, menyembah, meninggikan Tuhan. Karena ketika kuasanya turun, mujizat, kuasa, anugerah Allah dicurahkan secara luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki beban doa yang saudara rindu untuk dikirimkan kepada kami, ada dari kami untuk tim Reward yang akan berdoa buat Bapak Ibu, dan ada banyak kesaksian yang kami dengar di mana pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Sekali lagi terima kasih buat perhatian, buat waktu, dan buat kesempatan yang telah diberikan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati setiap kita. Dan pada jam 11.15 jika Bapak Ibu memiliki anak sekolah minggu atau ada saudara, ponakan, dan anak-anak yang sedang bertumbuh, saudara, kami rindu untuk boleh join, bergabung bersama Reward Kids Official di YouTube channel Reward Kids Official. Setiap jam 11:15 ada kakak-kakak yang akan melayani dalam Sunday School, sekolah minggu. Dan dalam ibadah tengah minggu, Revival Service diadakan setiap hari Kamis malam jam 8. Semoga boleh menjadi kekuatan kita menyembah Tuhan dan kita berdoa, dan biar boleh menjadi berkat lewat ibadah online ini. Kita terus berdoa biar pemulihan terus terjadi atas Indonesia, atas bangsa-bangsa, dan kita boleh keluar menjadi bangsa yang luar biasa. Kita boleh beribadah kembali, dan semuanya kita percaya kemurahan Tuhan dan waktu Tuhan pasti akan datang.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, di penghujung dari ibadah kita pada hari Minggu yang luar biasa ini, kita akan menerima doa berkat bersama-sama. Sekali lagi pesan dari tim penggembalaan untuk terus memandang kepada Tuhan. Masalah boleh datang, badai boleh datang, air mata boleh terus bercucuran, tapi ingat kita memiliki Allah yang setia, Allah yang menggenapi janjinya, Allah yang luar biasa, Allah yang mencari pribadi yang setia, dan izinkan Allah menemukan Anda dan saya, kita menjadi partner berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya akan ada banyak kesaksian, akan ada banyak kita dengar kebaikan Tuhan, pertolongan. Ada banyak orang yang kehilangan keluarganya, kehilangan pekerjaannya, dan masih banyak lagi kita semua mengalami struggle, pergumulan yang berat, yang setiap orang beda prosesnya, tapi selalu kita ingat bersama dengan Tuhan selalu ada kekuatan. Dia hapus air mata kita, Dia beri pengharapan baru, karena Allah yang menjanjikan itu setia. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segala kerendahan hati, mewakili Pastor Dave sebagai gembala sidang, saya diberi kesempatan untuk memberikan berkat. Boleh mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, biar Engkau sendiri yang mengkedangkan tanganmu atas setiap umatmu yang hari ini hadir lewat online, baik dalam Jakarta, di kota Jakarta, Jabodetabek, bahkan di kota-kota yang lain, bahkan dari luar negeri, baik mereka yang sudah mengenal Kristus, mereka yang sudah melayani Tuhan, baik jemaat Reward maupun ada teman-teman, sahabat, keluarga yang lain, baik pun mereka yang belum pernah mengenal Engkau. Hamba berdoa, kami sepakat berdoa biar Engkau mengalirkan berkat-Mu yang luar biasa. Dan sebelum kami kembali kepada aktivitas kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, biar Engkau sendiri mengalirkan berkat daripada Tuhan, supaya kami berjalan di bawah langit yang terbuka, di mana Engkau sendiri mencurahkan rahmat, kuasa, berkat-Mu atas setiap kami, dan kami tidak akan pernah merasa sendiri. Kami akan menjadi pribadi yang kuat dan melihat kemuliaan Allah. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi, terima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak akan pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan yang luar biasa, kesetiaan daripada Roh Kudus yang menjadi penghibur sejati, yang menolong kita mulai hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kali. Demi nama Yesus, terima berkat daripada Bapa, dari Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus, di dalam nama Yesus, kemenangan, penyertaan, kuasa, mujizat, dan berkat yang penuh menyertai kita, dan kita terus menjadi saluran berkat, menjadi jawaban, menjadi pribadi yang setia, dan menjadi pribadi yang berdiri atas janji Allah sekarang sampai Yesus datang kedua kali. Demi nama Yesus, yang percaya bersama-sama dan mengasihi Tuhan, tidak menyerah, tidak putus asa, di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin, amin. Have a great Sunday. Jangan pernah takut, maju terus. Jika Tuhan di pihak Anda dan saya, Dia akan menjadi Bapa yang menyertai kita. God bless you and see you again.